Sehat Ki? Ya Allah. Monggo. Jam 6. 1 jam ya. Saya kemarin lewat situ ya dari. Oh iya, cara di apa itu? Bentar Sari ya. Salam. Perusahaan. Saya mampir baik. Oh iya. Mau ngambil ke kanan itu dari sana, bubaran. Nggak tahu jalan di mana ya katanya. Pas waktu itu belum sholat, jadi sholatnya di masjid. Yang kanan jalan itu di alhamdulillah ya. Tapi ya. Yang kedua udah dekat ini Maulid jadi iya. Jadi 1 Maulid 16 September hari Sabtu gitu Pak. Catahnya siapa ini? Jadi biasa Saya catah-catahan tidak. Catahnya kalau abang ini sih tiap tahunnya ya Pak. siapa? Apa sih? Pendampingnya soalnya 3 Pak dari dulu ya. Abah sini, Abang Muhammad, yang 2 udah meninggal. Tinggal apa berarti sih? Dia telah bermul ya. Seperti apapun berangkat. Tanggal satunya berarti hari Sabtu ya? Kalau di saya Ahad malah ya. Sabtu Maulid. Pas. Berarti situ hari Sabtu berarti kayak Dilihat kemarin dari Sabtu banyak. Sabtu ya. Saya di Cuman ini Pak, dilihat di kalender Sabtu di Sabtu Kliwon, makanya ke abang dulu sih gimana baiknya gitu. Gimana pendapat abang? ya ambil hari Ahadnya aja. Hadiahnya berarti. Iya. Jadi Sabtu Kliwon sudah menjadi istiqomah jenengan. Kebetulan kalender di saya juga hari Ahad tanggal 1. Jadi pas. Kalau seperti itu mending ambilnya hari Ahad, minggunya berarti minggu manis. Kalau Sabtunya Sabtu Kliwon tetap aja. Kalau misalnya Sabtu Kliwon kiai misalkan pagi acara pun nggak mungkin bisa ngomong. Istiqomahnya dipegang. Jadi istiqomah khair min alfi karamah. Iya. Maulid dengan juga rutin bagus. Setiap tanggal 1 lah itu kebetulan di saya salah satunya hari Ahad. Jadi pas. Jadi pas ini hari Minggu. Hari Ahad ya. Kalau kayak gitu mending hari Ahadnya aja manis. Daripada nanti jenengan benturan juga nggak mungkin kan, logikanya masih banyak, masih capek, nggak kemopok gimana ya, ambilnya yang pas, ngepasti tanggalan hari Ahadnya aja gitu. Jadi awalan ke apa ya sekaligus mendapat abang gitu. Kalau minggu pas Iya pas. bisa 1 Kliwon dulu. Sabtu Kliwonnya tetap ya di sini, terus hari Ahadnya acara di Banjarsari. Insyaallah. Sama siapa ini rencananya? Ini baru kabar nanti kita baru nanti juga dari ke Bang Bayak apa Agus pakai. Oh, Kang Amin. Kemarin pas pengajian ini apa Anak Polman. Oh. Jadi lama sih ke pesawat udah nanti Pak Maulid Nabi saya. Oh iya. Amin. Kang Amin. Ketua MWC ya? Ya Surya ini. Surya Bantar Kaung ya? LDNU ya?
Di cabangnya apa ya? Kang Amin. Amin Mustaqim. Oke, oke. Ayo Kang. Bismillah Kang. Katanya hari Ahad apa ya? Tanggal 6 ya. Baca duhur kayaknya. Kemarin siapa yang ngomong saya? Itu yang siapa ya? Yang biasa sama Kiai Yamin itu. Ustaz siapa? Basir ya. Anu Pak. Anu akan paling jujur. Tapi siapa lagi kemarin Nabi Madu malam Ahad. Bingung akhirnya. Surat undangan belum ada nih. Luar biasa dia nih, Masya Allah. Nggak ada sakit pun. Banjar Salimah butuh. Kemarin semangat sekali bakal jadi. Kemarin waktu Polri ya semangat sekali. Semangat ya. Umur gitu. Ini waktu di Antum. Iya, Pak. Sebelum abang kan. Iya, Yamin lah itu. Keras semangat ya. Saya kemarin juga lihat di YouTube-nya kok, lihat Kiai ceramah terus Banjarsari. Saya ketemu terakhir bulan Syawal. Akhirnya bulan Syawal akhir. Sama beliau acara nikahan di Sawangan. Sudah humornya lucu sudah. Yang bikinan mana banyak yang kesini mau pindah kesini malah jadi saya nggak boleh malah jangan pertahankan di sana. Saya ada kiai tapi keberkahan kiai itu sudah luar biasa sih. Ada berapa anak 7 anak apa sih? Enggak lah. Lemah udah ya. Adiknya itu udah lemah banget. Manisnya udah tinggi itu. Harus bagaimana menjaga, kalau sekarang menjaga jangan bikin pabrik kuda. Kiai, motor Kiai. Itu roti Maryam. Ini sudah. Nanti abah minggu sana yang isi abah ini. Alhamdulillah. Mas sebelum itu belum hadir mas ke nanti ke magis. Ke masjid penjelasan. Tapi hadir ruhannya. Biasanya ruhan buat jasadan, sekarang hanya ruhan saja. Orang soleh itu kan nggak meninggal, dia hanya intiqalul makan ya. Jadi orang soleh itu sebenarnya bila kudiru bisa billahi amwat balaya inarobihim zakur. Jadi mereka itu itu tapi cuma pindah alam saja, di alam dunia, alam fana, alam barzah. Kata rohnya tetap mantau gimana Banjarsari, pantau tetap. Ini sampai sekarang 7 tahun itu pakai Riyadhus Shalihin. Iya, Riyadhus Shalihin. Tapi jauh berbeda dengan kalau dulu malam Jumat itu ya kan 40 orang ini 100 lebih. Sangat sesuai dengan sarannya. Kemarin waktu mau ke Banjarsari nanti abah yang bilang ini guru-guru harus ngaji katanya. Guru-guru itu sekaligus perangkat desa harus ngaji. Jadi abah yang ngomong belum sampai pulang baju. Sekarang sama ya, sama putra, sama putri khusus. Jadi kelas juga saya bagi 2, kelas putri sendiri, kelas putra sendiri. Putri aja kelasnya saya 22 kelas khusus putri. Alhamdulillah finishing berarti. Kemarin masuk aja 500 sekian anak.
sampai baru. Tapi SMP itu kelas 1 ada 400. Dari kelasnya, sarana prasarana yang pusing. Harus maksimal pembangunannya apanya. Mungkin itu kayak disulap kan, kayak disulap karena apa sih? Iya kayak sulapan, bangunannya apanya. Saya bangun itu 5 gedung ini saya bangun. Semua tingkat 3 semua. Satu gedung aja itu ada yang 25 meter persegi tingkat 3. Anggur cara dipikir logika itu nggak masuk akal. Pikir logika, pikiran manusia itu nggak masuk akal. Jadi alhamdulillah, kalau ketentuan Allah apa sih yang nggak tiba ini? Jadi kemudahan sama Allah ya nggak ada kesulitan. Terus kegiatannya gitu ya. Jadi saya itu pengajian kayak Sabtu Kliwon, kayak Kiai sekarang hari Ahad. Itu nanti Ahad Kliwonnya apa biasanya wali santri kumpul. Penjengukan anak juga dibatasi. Sistemnya seperti itu saja. Jadi orang tua bisa ketemu anak itu kalau pas dari Kemis. Kalau yang dekat, saya sekaligus ngaji Kemisan. Kalau yang jauh, kita beri kesempatan Kemis Waginya. Kemis Wagi itu dari mana-mana datang. Alhamdulillah. Kemis Wagi itu full dari mana-mana datang. Sehingga orang tuanya juga diajak zikir, diajak ini. Kita juga punya kegiatan kalau yang santri banyak di wilayah mana, itu ada kegiatan wali santri. Dan nanti setiap kayak contoh di Purbalingga itu saya ratusan santri Purbalingga. Setiap Sabtu dan nanti Sabtu apa saya di Purbalingga. Keramat ada 100 lebih Keramat Tegal. Di sana itu bikin kegiatan setiap hari Ahad pagi. Nanti Ahad Kliwon saya di sana. Bandar pulang, warung kue. Terus yang memperjuangkan santri supaya masuk sini bukan saya, jadi dari tokoh-tokoh yang ada. Taruh wali santri yang tokoh, itu kita perhatikan beda. Anaknya kita gratiskan, setiap kegiatan saya libatkan, dia merasa saya harus bawa sebanyak-banyak. Karena kalau di Purbalingga itu kayak Kusen itu punya pesantren dia punya pesantren. Jadi kalau anak mau masuk ke Tarbiyatul Thalibin itu di training dulu, harus masuk pesantren dia selama 2 bulan. Dari bulan Syakban masuk Ramadan itu sudah di pesantrennya dia. Terus bagaimana rotibul atasnya mulai menghafal dari situ, bagaimana sistem pembelajaran di Tarbiyatul Thalibin, bagaimana sistem peraturan di Tarbiyatul Thalibin itu sudah diterapkan di sana. Jadi begitu anak masuk sini, anak stabil, langsung jadi sudah. Gitu. Ada yang punya pola pikir ke situ, gitu. Bukan saya yang mikir, malah dia yang mikir. Gitu. Banjarnegara juga ada yang bagian itu ada bagian. Jadi udah jalan dengan sendirinya, artinya saya nggak nyuruh dia cari santri, saya nggak nyuruh apa, udah jalan semua. Alhamdulillah di situ. Keramat itu kan dulu Pak Ustadz Karim dia lulusan Poso. Anaknya sekarang saya yang gede, dia Pakmu udah 8 tahun, 9 tahun di sana, 9 tahunnya. Ceritanya adiknya di sini. Jadi Ustadz Karim itu punya anak 2, laki-laki semua. Satunya Izam apa-apa, terus satunya Karim. Di Atolibiyah itu sudah 6 tahun. Ya, kakaknya. Adiknya masuk sini. Begitu 1 tahun, perubahannya drastis. Sangat berbeda antara kakaknya sudah 6-7 tahun. Kalau adiknya 1 tahun kok bisanya jauh banget. Nah, itu yang akhirnya jadi itu loh. Karena dulu Ustadz Karim itu memang ngefans dengan saya dari dulu. Dia itu tokoh di NU-nya, di PKB-nya apa.
Lah mau memesantrenkan anak sudah kenal sama saya dulu, sama Buku belum kenal. Cuman karena saya belum punya pesantren, dia datang ke sini, terus saya silakan. Atau dia kalau nggak salah 4-5 anak, tapi tidak berkembang sama sekali. Terus akhirnya dia punya anak yang namanya si Fahmi itu masuk sih. Membedakan antara anak yang ini sudah 1 tahun, di sana 7 tahun. Nah, si Fahmi itu ya pinter mungkin bocahnya sih ya. Kalau dari sini apa itu dibawa ke rumah. Contoh roti wajib pada maghrib, pokoknya habis sholat ya wajib zikir dia. Subuh santri, sholat nggak usah disuruh. Bagaimana dia takdiman terhadap orang tua? Karena saya mendesain anak nomor 1 itu dari akhlak, bukan dari keilmuan saya. Ilmu itu sambil jalan. Kalau akhlak itu langsung dibaca, langsung bisa dilihat. Akhlak anak perubahan terhadap orang tua itu bisa dilihat. Tapi kalau ilmu itu dilihatnya nanti setelah 3-5 tahun baru dia harus ngisi tuh. Sudah 5 tahun mondok, ya itu kan beda. Tapi kalau akhlak kan enggak, 1 bulan aja harus sudah bisa kelihatan itu. Nah di sini saya desain seperti itu. Saya selalu tentang akhlakul karimah. Syaraf bil adab la bil ilm. Muliaan itu dengan akhlak bukan dengan ilmu. Nah, akhirnya Ustaz Karim anak di sini menjadi referensi. Udah sampai ratusan lebih sekarang keramat Pantura. Dan kalau kegiatan juga dari situ itu sampai kadang-kadang 20 elok. Kalau saya tulis bagian 20 sampai 30 elok. Sini kan kayak kemarin saya sekaligus harlah ngajinya. Itu sesernya itu kalau tarbiyatul thalibin itu sampai kemarin aja habis dapat hampir 40 juta gitu. Jadi antara sesernya 35 jutaan, 35 parkirannya aja 5 juta. Sini. Jadi berkah itu. Belum orang-orang jariah kalau mau habis wakil dari mana-mana. Sampai kemarin orang-orang di TikTok aja jariah ke tarbiyatul thalibin. Nah itu yang lain dari yang lain, santri, ustaz itu pada jariah. Santri aja ngumpulin duit. Kadang-kadang sampai Pak, saya bantu apa sih? Saya habis beli semen Pak, 10 sak. Lah kamu duitnya dari mana? Dari orang tua? Enggak Pak, saya nabung. Banyak santri yang kayak gitu di sini. Nah itu alhamdulillah di situ. Kayak atau dia digenjot kayak apapun, satu limon itu paling 5 juta, 7 juta sudah hebat. Nggak pernah yang namanya ngecak puluhan juta. Udah sama saya yang genjot, nggak tahu itu. Jadi kalau dia termasuk di sini pakai duitnya juga bebas sih ya. Kalau kegiatan beran. Jadi beda sehingga masuknya juga beran lebih mudah itu. Saya merasakan juga tingkat kesadaran orang kaitannya dengan jariah juga alhamdulillah. Itu 100.000 apa 150.000. Mas Bambang yang tukang cari santrinya ada itu. Dia dapat duit banyak, kalau misalkan dapatnya banyak. Sini kan tidak sama sekali saya. Alhamdulillah, guru-gurunya itu jariah. Ustadz sini itu jariah. Artinya tingkat kesadarannya memang berbeda gitu. Terus ustadz di sini memang rata-rata ustadznya juga saya ngambilnya yang ustadz sekaligus S1 rata-rata. Saya hampir 50 ustadz mungkin hampir 50-an. Ini berapa ribu di sana? Ya hampir 2000-an. Sudah hampir 2000. Pesantrennya 3 besar Kabupaten Tegal. Nomor 1 Al-Baqiyah, 2 tarbiyatul thalibin. Tampakan aja sudah kalah. Secara aliyahnya, padahal aliyah ditinggalkan di mana-mana, larinya ke SMK. Tapi tarbiyatul thalibin saya bikin aliyah itu berarti 3 besar juga se-kabupaten aliyahnya. Berarti nomor 1 Man 1, Man 2 tarbiyatul thalibin. SMP-nya 3 besar juga se-kabupaten Tegal. Swasta negeri itu
sudah ribuan lebih SMP. Dan nggak ada yang boleh sekolah nggak pesantren, nggak wajib pesantren. Hatta tetangga itu semuanya berada di dalam, jadi nggak ada yang dari luar itu nggak. Saya nggak terima orang sekolah tapi nggak pesantren, wajib pesantren karena mengkontaminasi menjadi virus. Alhamdulillah berjalan. Terus ustadz senior juga, bagian ada yang guyonan, ada berapa itu yang dulu punya pesantren di Sulawesi, sekarang di sini juga ada. Udah punya pesantren, Sulawesi bikin pesantren di Sulawesi. Sulawesi banyak sini. Kalimantan banyak, Irian Jaya, Bima, NTB, jadi udah di mana-mana. Sekarang medsos. Saya tanya dari mana medsos. Saya agak PRP sampai kemarin ada yang studi banding dari Irian Jaya ke sini, Kiai Ismail. Kiainya itu studi banding sini. Kemarin dari Yaman mau studi banding sini. Dari Yaman. Rekomendasi dari Habaib. Pesantren Habaib yang pesat di mana? Larikannya ke sini. Yaman. Kita mohon doanya ya. Artinya jenengan yang sudah pengalaman di pesantren, pengalaman ngurusi santri, yang saya kan belum pengalaman masih 6 tahun harap ke 6. Memang ini 3 tahun ini boleh dikata 2 tahun ini start, artinya 500 santri. Kalau dulu kemarin malah sampai yang daftar itu hampir 700. Saya batasi. Saya hanya terima 400 karena persoalannya nggak mampu di, sehingga yang lunas dulu itu masuk. Kalau yang nggak lunas enggak, ya kan itu coret. Sistemnya itu. Terus kalau saya kan orang mau daftar aja sudah bayar. Sini daftar itu 250.000 yang uang hangus. Saya 250.000. Saya berpikir 250.000 kali 500 anak 125 juta. Nggak sedikit itu. Bisa bayarin semua yang ngurusin PPDB itu, dibayarin semua. Yang duduk nyatot itu semua udah ada bayarannya semua. Terus di sini saya termasuk kebersihan itu tidak mengandalkan santri. Saya bayar orang. Di Putra itu ada 3 perempuan yang ngurusi kebersihan, terus 2 laki-laki yang ngurusi persampahan. Kamar mandi, nyapu, ngepel itu ada bagian. Anak-anak itu saya desain hanya ro'an setiap Jumat aja. Kalau Jumat pada Tuhan, itu ro'an. Hanya pada Tuhan Quran, semuanya pegang Quran, terus setelah itu setengah jam hujan ro'an. Sapam ada 7 saya. Sapam putri ada 3, putra ada 4. Bagian belakang tanggung jawab ada, bagian depan. Dari luar rata-rata. Dapur permasakan khusus kita bayar orang. Satu bulan itu 100 sekian juta khusus untuk bayaran aja. Ratusan juta. Jadi kayak yang wajib dikeluarkan itu 350 sampai 400 juta itu per bulan. Untuk beras, untuk belanja, untuk kebutuhan macam-macam. Terus ini Ustaz, yang kepala Ustaz itu per bulan sama istrinya sudah 8 juta dapat per bulan. Jadi dari pesantren dia dapat, dari sekolahan dia dapat, suaminya ngajar, istrinya ngajar, tempatnya kita siapin, makan request disiapin semua. 4 tahun ikut saya itu Ustaz, dari kepala Ustaz sudah punya Fadza sekarang 4 tahun. Alhamdulillah. Dan Ustaz-Ustazah itu saya wajibkan beli motor. Jadi wajib. Kalau pakai motor orang tua, kembalikan. Kamu harus nabung dulu. Nabung pada nabung. Setiap bayaran 500.000, ada yang 1 juta. Jadi sebenarnya pada beli motor. Ini motornya kasih ke orang tua. Untuk adik kamu atau kebutuhan orang tua. Jadi kamu sudah punya motor sendiri. Rata-rata seperti itu. Alhamdulillah. Ya, artinya ikut di Tarbiyatul Thalibin ada ininya gitu loh.
semacam ikut Tarbiyatul Thalibin lalu nggak dapat apa-apa, enggak. Banyak juga yang pengabdian dari Tegar Munding itu ada berapa itu yang sekarang kuliah sudah selesai badan itu nggak hengkang dari Tarbiyatul Thalibin, nggak pergi dari sini. Pengabdian itu 1 tahun, oke ada yang sudah 4 tahun nggak mau pergi, nggak mau dia sama orang tuanya tetap nggak sudah kerasan di Tarbiyatul Thalibin. Tapi kalau ini tahun ini saya nggak ngambil satu pun nggak. Jadi ustadz-ustadz profesional semua kita sudah ambil yang betul-betul ustadz. Kalau ini kan urusan aliyah, artinya masih yang pengabdian selama 1 tahun hanya membantu. Malah rugi kalau misalkan sehingga saya ngambil yang betul-betul ustadz yang sudah punya kemampuan basic di bidang apa, basic di bidang apa. Quran yang hafidh itu aja berapa sih? Ada 6 ya. Hafidh tapi S1 bahasa Inggris, tapi 1 matematika kayak gitu. Jadi nggak sekedar ini aja gitu. Jadi punya kemampuan di bidang Quran, punya kemampuan di bidang umum, sehingga bisyarahnya double. Kenapa saya ngambilnya S1? Nah supaya bisyarahnya double. Kasihan dari SMP-nya dapat, dari aliyahnya dapat, dari pesantrennya dapat itu loh. Jauh gitu. Jauh di belakang kuliah. Memang ya. Kemarin apa jadi waktu sudah jadi kerja aja jadi saya bilang itu tangannya belumnya hebat jadi kayaknya sebelum beda ya. Nah sebelum yang sebelah sana terjun kali ini pas aku udah terjun. Kalau ada berarti kalau niat mengerik NTS berarti sudah ada SMP di sini. SMP dari antum berapa meter? Berapa kilo? Paling 200 meter. Paling ini kan dari Cikampek aja 10 yang sekolah-sekolahnya di situ, Bang. Tidak harus kena minta sekolah, jadi dapat kerja dari salam di Cikampek. Itu kontaminasi ya, susah. Jatuh susah. 250 meteran lagi, berarti 300 ya. 300 meter 150, 500.000 per meter ya. Murah pasti loh. Saya paling 3 juta per meter. Sebelah musola itu kena itu 3 juta per meter. Sebelah rumah ini berarti 400 meter, yang 300 meter depan itu kena 600 juta, 2 juta ini per meter. Udah mahal, kalau sini mahal. Kalau bagi dari kelas kemarin itu kayak kelas mahal, di sini malah lebih mahal. Ini jadi ada 3 juta itu apa di kota. Sebelah musola itu kena ini dulu ke rumah kan. Saya beli itu temunya 300 sekian juta, itu hanya 100 2 anak. Itu sampai Syakban 50 anak. Ada yang sekolah, ada yang apa pokoknya masuk. Begitu Syawal, saya ngomong istri, "Ma, kita apa tetap ngaji karena orang belum paham. Pesantren saya baru hitungan bulan ya, baru berapa bulan. Mungkin ada yang pesantren, mungkin ada ya 2 sampai 5 maksimal 5 ya. Jadi saya tinggal juga apa. Ternyata tahun pertama itu setelah saya buka sekian bulan, Syawal pertama masuk 100, langsung 100. Jualnya 150, 300 terus. Dan sekarang standar 500 sekian. Ya 500, 5 tahun kemarin 500. Itu yang saya terima 350 karena nggak muat. Tahun kemarin itu 750 yang daftar. Jadi paham, kita skep, kita batasi. Terus dulu itu, kalau daftar itu gratis. Ya Amin udah nggak ada, Mahmud udah nggak ada, sementara Sabtu Kliwon kan supaya tetap jalan. Jadi apa namanya? Sehingga kalau hari Ahadnya itu berarti dengan Sabtu Kliwonnya kena. Kalau hari
Ahad persiapan pra-acara itu kan hari Sabtu. Penyanyi itu kan paling bahasa kayak gini yang ngurusin semua. Kiai kan di acara aja kan itu, jadi udah biasa, udah pengalaman. Insya Allah. Ya, amin amin Kiai. Bismillah. حضرة الوالد الحبيب أخينا الحبيب محمد بن عبد الله يجعلنا المشهود شيل الله لهم الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وسلم على محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وعلى المرسلين اجمعين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومدد كلماتك اللهم انا نسالك اللهم انا نستغفرك ونستغفر دياننا وابداننا وملك جبارك ويدك من الشيطان المريد الجبار ان تدعني وابن دعسنا وشر ربنا وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله. فاتح. إياك نعبد وإياك نستعين. يا الله يا الله. Aduh, siapa yang tapi saya gunakan untuk asrama putri karena nggak muat. Kalau sana itu sampai tingkat 4 itu putri, tingkat 3 putri juga nggak muat. Udah sama. Kalau di saya itu sudah cara dijodohkan pas. Ya, dari pertama. Kalau saya punya santri 300 ya 150-an, itu 500 ya 250-an. 1.500-an, 1.500, 750 sampai sekarang. Jadi antara putra dan putrinya itu imbang selalu. Sana juga lagi pembangunan di Putra juga kemarin ngecor lantai 3 persiapan menaikan kamar mandi lagi bangun juga itu. Saya bangun berarti 30 pintu kamar mandi. Pokoknya kayak ya Allah. Lorot tapi orang ya. SI. Sampai di rumah itu saya